Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salve selamat Advent bagi kita. Hari ini kita disuguhkan renungan dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Saudara-saudari yang terkasih, bila hari kemarin gereja menyuguhkan silsilah Yosef mulai dari Abraham sampai 3 kali 14 generasi sampai kepada Yosef dan akhirnya menjadi ayah atau bapak bagi Yesus. Nah, pada hari ini gereja menyuguhkan kepada kita bagaimana Maria mendapat kabar bahwa ia mengandung, dan Yosef sebagai tunangan Maria dan mereka belum menikah, bagaimana sikap Yosef terhadap kondisi yang sedang ia hadapi. Saudara-saudari yang terkasih, bila di zaman kita ini seorang laki-laki yang bertunangan mengetahui calon istrinya mengandung, sudah bisa kita yakini 90% ia akan menceraikan tunangannya atau membatalkan pernikahan itu. Namun bagaimana dengan Yosef yang mengetahui Maria tunangannya sedang mengandung? Sebagai manusia biasa, Yosef juga tentu mengalami banyak goncangan, godaan. Pada awalnya Yosef juga ingin diam-diam menceraikan Maria, karena ia juga memahami hukum Taurat yang menjadi hukum bagi mereka, bagi bangsa mereka. Nah, bagaimana dengan Yosef? Selain Yosef adalah seorang laki-laki normal, kita juga harus ingat bahwa dalam renung kemarin telah digambarkan bagaimana Yosef adalah berasal dari keturunan orang-orang pilihan Tuhan, mulai dari Abraham sampai ke Daud. Dia adalah keturunan orang-orang pilihan. Dan tentu juga Yosef pun mempunyai kedekatan kepada para leluhurnya, baik itu sifat dan jiwa kerohaniannya. Karena itulah saat Yosef dalam kebimbangan, Allah pun mengutus malaikat kepadanya untuk memberitahu bahwa yang dikandung oleh Maria tunangannya bukanlah karena perzinahan, tapi karena karya Roh Kudus yang telah menitipkan Putra Allah ke dalam rahim tunangannya Maria. Nah, seketika tentu ini tidaklah mudah untuk diterima begitu saja. Tapi seperti tadi kita katakan, Yosef adalah orang yang patuh dan memahami hukum Taurat dan memahami kitab-kitab para nabi. Dia juga mengetahui bahwa sudah ada tertulis akan lahir dari anak darah yang akan menyelamatkan dunia. Bisikan dari malaikat dan pemahamannya akan kitab para nabi, inilah yang membuat Yosef bertindak benar. Ia tidak gegabah, walaupun awalnya dia sempat ingin menceraikan Maria, membatalkan pertunangannya. Namun karena pemahamannya akan kitab para nabi dan bisikan dari malaikat lewat mimpinya,
Yosef akhirnya menerima Maria menjadi istrinya, dan ia taat kepada Allah untuk menjaga janin yang ada di dalam kandungan Maria. Dia menjadi sosok teladan bagi kita yang bagaimana mau turut serta dalam karya penyelamatan yang diselenggarakan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan pesta Natal, yaitu pesta kelahiran Yesus yang menjadi penebus kita. Di sini kita diberi sosok teladan, yaitu Santo Yosef, yang telah mengesampingkan kepentingan pribadi. Ia rela melepas kehendak pribadinya, mengikuti kehendak Allah, menjadi bapa bagi Yesus yang adalah putra Allah, bukan buah dari perkawinannya, tapi buah dari Roh Kudus. Dengan penuh kasih, Yosef menerima Maria menjadi istrinya dan merawat hingga Maria melahirkan Yesus dan membesarkannya. Inilah sosok teladan bagi kita di masa Advent ini, agar kita pun menempah diri, agar turut dalam karya penyelamatan, baik itu di dalam skop kecil keluarga kita, di dalam masyarakat, hidup menggereja, dan dimanapun kita berada, sehingga kita pun tercatat sebagai orang-orang yang ikut serta dalam karya penyelamatan dengan pewartaan dalam kehidupan kita, bagaimana warta keselamatan itu sampai kepada semua orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga renungan singkat ini membuat kita semakin menghayati masa Advent saat kita menanti kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, lewat teladan Santo Yosef. Amin. Tuhan memberkati.